Kamera, roll, audio, roll. 3, 2, 1, action. Hey, what's up again with me? This is Hamai, but I'm not in the house right now, but nggak di studio juga sih. Ya udah cukup. So, you guys may wondering kita sebenarnya mau ngapain sih di sini? So, in today's topic, we're gonna talk about sosiologi komunikasi. Maybe it's a bit cliche ya. Kalau misal kita semua tahu, si sosiologi sama komunikasi kan those are two things yang gak separate banget, tapi itu berbeda. Tapi ternyata sosiologi komunikasi ini tuh ada satu kesatuannya gitu, dimana si sosiologi ini kan berkaitan dengan interaksi manusia, dan di antara interaksi itu, of course, we need tools to get those interaction, yaitu si komunikasi itu. Dan I'm here not alone. Aku di sini with my mates. Yo, what's up, bro? Introduce yourself. Halo, nama aku Salman dari NPM 07 Sosiologi 224. Aku nggak tahu itu doxing, tapi ya ini juga ada. Iya, siapa? Sampingnya? Dan ada aku Aska dengan NPM 23. Berarti langsung ke Hamai. Oke, iya I'm Hamai, tapi nama Muhammad Nur Ilham, NPM 26. Jadi live. Ya udah. Jadi seperti itu enggak sekali itu enggak, salah. Jadi seperti yang kita semua tahu, I'm not that expert, and of course kita semua juga masih bingung korelasi antara sosiologi dan komunikasi itu apa sih. So I'm here have several question. It's not that kind of type podcast yang beneran ngobrol, agaknya sangat sulit, tapi mungkin ini formatnya agak sedikit wawancara ya. Nah, sebenarnya mau nanya sih, apa aja sih yang jadi objek kajian dari sosiologi komunikasi ini? Kan kalau misalnya kita semua tahu itu sih ngapain aja gitu. Udah, objek kajiannya apa sih sosiologi komunikasi ini? Kalau objek kajian sosiologi itu sendiri ya, mungkin biar gue coba jawab. Objek kajian sosiologi komunikasi itu sendiri udah pasti manusia itu sendiri dong. Nah, itu secara materi itu objek kajian itu manusia. Nah, tapi objek kajian lainnya itu adalah pengaruh atau mungkin lingkungan di sekitar manusia itu sendiri, katakanlah seperti dramatika, media massa, atau juga proses komunikasinya itu sendiri. Pokoknya hal-hal yang membantu proses komunikasi gitu. Mungkin kalau sekarang itu lebih ke arah fokusnya ke teknologi ya. Gitu. Berarti apa aja yang membantu antara interaksi itu lewat si komunikasi? Ya kurang lebih ya, yes. Karena kalau kita lihat dari dulu, kalau misalnya kita ngerti sekarang itu proses komunikasi itu nggak hanya sebatas bertatap muka secara langsung seperti ini kan. Kita bisa melihat proses komunikasi lewat teknologi gitu. Nah dari situ itu kalau kita lihat secara perkembangan zaman, secara nggak langsung itu mengubah pola komunikasi kita, dan itu dipengaruhi oleh adanya perkembangan teknologi, dan fokusnya itu lebih ke arah bagaimana efek media massa mengubah pola komunikasi kita, dan juga bagaimana pesan yang diinterpretasikan kita sebagai individu gitu dengan yang disediakan di media massa, dan juga teknologi-teknologi yang ada di sekitar kita untuk membantu proses komunikasi. Maksud gue seperti itu sih. Kalau juga ya, objek kajian komunikasi gitu ya. Kalau tadi kan lu mention soal manusia ya. Kalau gua objek kajian sosiologi komunikasi itu lebih ditekankan pada objek komunikasinya itu sendiri. Jadi benda-benda yang digunakan untuk memfasilitasi interaksi. Nah, si uniknya sosiologi itu, kalau misalnya komunikasi mungkin kita mempelajarinya satu arah atau dua antara komunikan dan komunikator gitu kan. A ke B, B ke A. Kalau sosiologi, karena kita mempelajarinya masyarakat, secara hakikat objek-objek komunikasi yang kita pelajari itu dia ke masyarakat luas. Dia sistemnya media massa, dia koran, dia newspaper, dia news source itulah media. Dan tadi dimention juga emang secara harfiah objek komunikasi gitu yang mempengaruhi masyarakat itu dideterminannya oleh teknologi. Ya kita tahu lah dari awal tuh kan kita surat menyurat, terus lama-lama ada printing press gitu kan. Dengan adanya printing press kita mulai bisa menyumbang ide-ide lewat buku, terus lama-lama digital dengan internet, radio, televisi segala macam, itu semua media massa komunikasi yang tentunya mempengaruhi masyarakat, dan itu objek kajian kita. Berarti kalau misal yang si komunikasi yang amal sayang dari ilmu komunikasi itu kan antara si komunikan sama komunikator or everything in between. Tapi kalau misalkan ini wider scale, itu hal-hal yang ada di antara itu semua kan ini wider scale gitu ya. Dan apa sih berbanding lurus sama teknologi? Iya, perkembangan teknologi. Iya, karena kalau nggak salah pernah baca di buku Nat Geo atau apa gitu. Nggak Nat Geo, aku ya buku terbitan Nat Geo aja. Yang waktu tuh pas awal-awal manusia berkomunikasi itu
dia tuh selain ini ya, kalau misalnya untuk jaringan luas, kalau di awal kan jadi kita mungkin pakai bahasa isyarat or just karena yapping or yelling gitu kayak gitu kan, kita kan nggak tahu ya pada saat manusia awal zaman prasejarah praaksara gitu, kalau sebelum ada tulisan gitu kan memang berbeda-beda, tapi pada saat zaman itu tuh pertama kali tuh pakai asap. Kayak antara bukit sini yang bukit situ dia pakai asap, kemudian pakai sampai sekarang juga masih kayak bunyi-bunyian gitu, kentongan atau apa, mungkin jarang sih sekarang. Tapi tinggal kalau ada maling kan grup apa ada maling selesai. Kalau dulu kan tapi kalau di masa praksara itu kan pakai bunyi-bunyian gitu, itu pakai apa sih namanya, trompet yang dari tanduk, atau yang lebih lama lagi kalau sudah kita tarik, even pas masih hunter gatherer ya, itu tuh dia pakai asap gitu. Berarti itu memang berbanding lurus dan everything in between, tapi di wide range-nya. Iya benar. So kalau misalnya kita udah tahu si objek kajiannya apa nih, sekarang kita kan tadi kan udah bilang ya, itu tuh tentang si wide range dan everything in between. Nah, hubungannya sih antara masyarakat sama komunikasinya apa? Kayak I know there will be apa ya, pasti ada korelasi, tapi kayak di sosial komunikasi ini kayak hubungan antara masyarakat dan komunikasi itu apa sih? Kalau gue coba jawab menurut gue pribadi ya, kalau menurut gue pribadi kan komunikasi itu kan kayak apa ya, proses lu untuk menyampaikan sesuatu kan, dan bagaimana pesannya itu sendiri bakal ditangkap kan. Nah menurut gua keterlibatan masyarakatnya itu sendiri, dia itu bakal memengaruhi pola komunikasi yang ada gitu loh. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu bakal mengaruhi juga nilai dan norma gitu. Kayak katakanlah suatu masyarakat di adat sama masyarakat modern gitu, jelas pola komunikasinya beda kan. Pola komunikasi yang beda itu kan terbangun oleh sama cara mereka gitu, cara mereka membangun. Kayak katakanlah di dunia yang modern sekarang yang lo bilang tadi gitu, asap gitu. Apakah atau mungkin kelontong-kelontong gitu. Apakah masyarakat modern yang sekarang ini bakal kalau ada bunyi kelontong itu ada maling? Iya. Nah, Bener. ya kan? Tapi kalau misalkan kita balik ke mungkin masyarakat desa, ada bunyi kelontong atau apa, dia pasti nganggap kayak oh ini tanda bahaya gitu. Jadi menurut gue itu masyarakat itu keterlibatannya dengan komunikasi itu adalah cara mereka ngebangun gitu, dan pola komunikasinya agar pesan yang disampaikan itu tersampaikan gitu. Jadi terjadinya pola komunikasi yang efektif, karena menurut gue komunikasi yang efektif itu nggak cuman kayak oh lu menangkap pesan itu gitu, tapi pertama itu setahu gue ada efek kognitif. Jadi kesannya lo paham apa yang dimaksud komunikan. Benar. Terus yang kedua itu ada efek emosional gitu, jadi secara nggak langsung lo tergerak. Terus yang ketiga itu yang paling bagus itu menurut gue efek behavioral, di mana to the point lo tergerak untuk melakukan hal tersebut. Oh jadi nggak cuma kayak oke, paham terus gitu kayak kan. oke, let's do it. Ya, Masih tindakan selanjutnya apa gitu. Sejauh itu yang gue tangkap sih. Menurut gimana? Kalau dari gue mau nambahin dari efek kognitif, efek afektif, efek emosi tadi. Serunya sosiologi komunikasi itu kita tidak cuma belajar komunikasi dan bagaimana cara komunikasi itu menyampaikan suatu pesan. Serunya itu kita bisa mempelajari bagaimana masyarakat mempengaruhi komunikasi, lalu komunikasi mempengaruhi masyarakat. Jadi dia hubungannya saling mempengaruhi. Dialektis lah. Iya, dialektis kalau kata. berarti keluar dulu apa yang dulu? Oh iya, sama gitu ya. Iya, saja pesawat. Gitu. Kalau misalnya diambil dari yang tadi gitu ya, kayak asap gitu kan, gimana orang-orang praksara menggunakan asap untuk mensinyalkan sesuatu, mungkin lokasi antara satu dan satu hal lainnya, itu kan dia di antara satu suku dan selain suku itu dia artinya tidak sama. Iya. Nah, bisa jadi orang kayak oh ini kalau ada asap berarti ada marah bahaya di sini atau ada yang meninggal di sini, itu kan maksudnya itu kultur, itu suatu cara masyarakat bertindak gitu kan. Nah, menariknya lagi kemudian ketika mereka telah berevolusi dengan menciptakan bahasa, mereka kemudian menciptakan proses komunikasi yang lebih kompleks. Mereka menciptakan ada ranah-ranah kekuasaan juga di sana. Kalau lo udah baca-baca teori-teori Foucault, ada ranah-ranah bagaimana komunikasi yang efektif. Tadi di-mention juga teori-teorinya Habermas gitu. Banyak dalam komunikasi itu sebenarnya yang tersirat di dalam komunikasi itu aspek-aspek kemasyarakatan, karena pada hakikatnya masyarakat tidak bisa hidup tanpa komunikasi dan komunikasi tidak ada kalau tidak ada masyarakat. Iya sih, bisa jadi kalau ada pernah lihat sih, kalau misal di samping kentongan itu tuh ada kentong satu ada nasihat maling, kentong dua berarti ada gempa bumi, kentong tiga kebakaran orang. Kalau kentong banyak berarti itu Dajjal datang nggak gitu. Ya kan, iya benar, dan itu juga bakal beda peraturannya kan, yang apa sih kunci komunikasi kan
kita sama-sama ngerti, Hmm. iya kan? Dan Iya. itu juga mungkin apalagi kalau misal aku berdua deh, mungkin kita berdua punya kode yang beda atau enggak kamu berdua or Amity or three of us kita punya kode masing-masing yang orang lain nggak tahu, apalagi itu terjadi di masyarakat yang lebih luas sih sebenarnya. Kalau mungkin kalau asupnya berarti ada apa nggak? Bisa jadi di masyarakatnya itu berbeda. Oh sih, berarti si komunikasi sama masyarakatnya berbanding lurus dan kita benar-benar harus punya satu pemahaman yang Iya. pasti yang menyetujui kalau itu tuh tentang itu. Iya, Kayak, percaya yang sama. simpelnya gini deh. Kalau misalnya teman-teman ingat, kalau kita iya kan ngangguk. Hmm. Tapi kalau di India kan gitu. Nah, itu Lain lagi Ya, ya. jadi- Ini kayak gitu kan. I Uh, see. jadi kuncinya itu lebih memahami nilai dan norma yang ada di masyarakat itu. Katakanlah kalau misalkan yang paling gampang ya, lo sebagai orang Batak, ya sebagai orang Sunda, pola komunikasi orang Batak itu kan mau di kehidupan sehari itu ketika berbicara itu kan kita terbiasa untuk berteriak gitu. Tapi mungkin yang dianggap oleh orang lu mungkin masyarakat Sunda kayak apakah ini marah? Enggak. Kayak ini, I know mungkin waktu dulu pernah tahu kalau kita kan foto kan kayak peace sign. Oh, Itu kalau iya, di iya. Indonesia or di yang kita tahu itu is kind of peace sign. Tapi di beberapa negara di daerah Eropa, Yugoslavia situ yang bekas konflik. Hmm. Pecahan yang Uni Soviet is not a peace sign. Lo kalau misalnya peace kayak gini lo mau ditimpuk orang di jalan, lo kalau foto di monumen kayak gini itu kayak ada yang nantangin. Emang beda-beda sih. Bahkan di Indonesia yang kayak gini pun gak selalu artinya peace. Iya, apalagi kalau Pemilu. musim pemilu. Iya, saya dulu ya guys. Jadi kayak harus saling memahami juga, apalagi ya sih kalau misal wide range di masyarakat pasti akan lebih susah juga antara norma hibi mana yang masuk atau nggak, mungkin maknanya bisa jadi berbeda. Oke. So kalau misal tadi kan ada yang namanya antara si orang dan komunikasi, itu kan ada alatnya, ada toolsnya. Nah, terus kita juga tadi juga udah sempat mention kalau misal sosial komunikasi ini bukan lagi cuma berdua, tapi ini lebih keluas dan apa yang ada di antaranya, everything in between. Nah, sekarang kita mau ngomongin yang tadi udah di-mention, itu media massa. Nah, hubungan antara media massa sama masyarakat itu apa sih? Since we all know kalau misal kita ini kan udah masyarakat yang sangat informatif ya. Lo bayangin kita satu hari lagi, aku pernah baca jurnal itu tentang orang sekarang itu over apa sih namanya? Kebanyakan dapat informasi. Overload. Information overload itu kayak waktu dulu kan kita mungkin baca koran juga berapa, terus TV juga cuma berapa, dan kita scroll satu kali gitu udah dapetin informasi yang berbeda, dan itu bakal susah banget untuk milah. Nah, how you guys think about those media massa dan hubungannya antar masyarakat sekarang? Nah, boleh spesialis. Oke. Aku spesialis. Iya. Oke. Sebenarnya media massa, terutama media digital itu melahirkan fenomena yang menarik di masyarakat sih. Ada yang namanya masyarakat digital. Masyarakat digital tuh pada harfiahnya adalah orang-orang yang dimana interaksi sehari-harinya itu memang terjadi dalam media digital. Bisa melalui platform media sosial, Twitter, Facebook, sekarang X ya. Sekarang X sama Meta ya. Twitter, Meta, itu kan Twitter lagi, Instagram, pokoknya orang-orang yang berinteraksi dan menjalani hidupnya sebagai anggota masyarakat di dalam media digital itu disebutnya masyarakat digital. Nah, masyarakat digital ini mereka memiliki karakteristik yang unik, yang mana kehidupan mereka itu tidak pernah lepas dari informasi. Jadi mungkin kalau misalnya kita dulu, kita kalau nggak dapat informasi ya udah gitu kan, kita ngejalanin aja kehidupan kita gitu. Kalau sekarang itu kita terlepas dari informasi itu sulit. Ya kan, bahkan kalau misalnya lu nutup mata pun ada aja gitu kan orang ngomong, atau lu sambil dengerin Spotify, lu sambil dengerin berita podcast kayak gini. Informasi itu sangat banyak dan kita tidak akan terlepas. Yang terjadi yang menurut gue menarik yang tadi lu bilang overload information adalah seseorang itu kemudian diminta untuk bertindak dan membuat pilihan itu secara instan. Ketika dia telah membuat menerima suatu informasi, dia kemudian harus berpendapat. Misalnya perang Gaza Israel, pendapat. Iran nyerang Israel, pendapat. Amerika sama Cina, pendapat. Huawei ngeluarin ini, pendapat. Jadi dalam suatu hari itu lu kemudian dibombardir, dipaksa untuk membuat pilihan rasional dalam konflik-konflik global yang mana skalanya pun lu kadang tidak bisa membayangkan gitu kan. Bahkan banyak, nah yang kayak gitu tuh melahirkan orang-orang yang beropini soal hal-hal yang karena mereka sendiri belum benar-benar memahami gitu. Karena mereka belum tahu informasinya, kayak pokoknya gue harus ngebela ini, pokoknya gue harus ngebela ini, dan akhirnya yang terjadi itu nambah kesaran, nambah misinformasi, nambah misinterpretasi. Jadi memang media massa itu dia membentuk masyarakat sebagaimana rupa, sampai kita tidak cuma bergerak di masyarakat digital, tapi sekarang banyak yang bilang kita juga bergerak di masyarakat post-truth. Post-truth tuh kita sudah melampaui kebenaran gitu. Wacana kebenaran itu sendiri itu dikonsumsi.
Tapi ya itu bahasan sangat atas Ntar di lah lain ya. hari lah ya. Kalau berfokus ke komunikasi, tentunya sekarang informasi di mana-mana. Jadi kita saling berinteraksi, saling bertukar, dan tentunya sangat cepat. Jadi belum tentu valid. Jadi secara nggak langsung hubungannya itu lebih ke arah efek media massa itu sendiri dong. Iya. Dan jadi kayak teknologi itu nggak cuma kayak sekedar menyampaikan gitu, atau mungkin bisa jadi alat bahasa juga buat orang-orang sana gitu kan. Nah kayak itu sih paling kalau misalnya kita ngomongin teknologi. Beda sama mungkin koran atau apa gitu. Kayak mungkin susah juga gitu nggak sih, kayak lu menyalahgunakan atau memakai kekuasaan lu buat membuat seorang bertindak lewat koran atau mungkin lewat kayak ini. The media is ya already kan? changing, the world is already changing ya. Nah, sejauh ini bahkan kalau di televisi pun lebih ke arah propaganda gitu. Sementara kalau misalnya kan Buzzer. Kalian dapat uang buzzer. Iya, oke. Saya- Kalau misalnya ada informasi, kalian kita juga butuh duit. Nggak, bercanda, serius. Tapi kalau gede nggak apa-apa. Tapi emang aku juga setuju sih dari cepatnya informasi yang ada itu. Kita itu malah jadi berlomba-lomba untuk jadi yang pertama tahu. Dan kayak jadi yang pertama untuk menanggapi. Jadi kayak kalau lo, gue udah tahu duluan, itu kan kayak keren. Kayak lo resen aja deh. Kalau misalnya lo setuju. Iya, setuju lah ya. Iya, karena apa ya? Jadi kayak lo bisa pengen cepet tahu. Dan jadi kayak anjir keren banget nih, gue udah tahu duluan. Jujur itu hal yang terjadi, and then I talk a lot of my friends atau bunch of my colleague, they all agree kalau misalnya kita tuh udah jadi berlomba pertama tahu, even kayak pertama kali mau opini kan kayak instan kita udah harus berpendapat ini, kita harus berpendapat ini, jadi kayak itu poster bahkan kita nggak tahu beneran itu seperti apa, karena itu udah diklasifikasikan. Yes sih, dan jujur itu juga agak enak, dan apa ya, to make a barrier antara kita dengan informasi itu jujur sulit. Aku nggak bilang banget ya apakah bisa kita utilize, bisa, tapi agaknya screen time aku satu hari masih di atas 4 jam. Terus screen time sehari berapa? Apaan screen time? Ya, screen time apa ya? Aku kalau lagi sibuk banget bisa sampai di atas 8. Real cuy. Real. Serius. Ya, apa? Real sama. Aku langsung cek HP aku di situ. Aku 4 itu udah paling sedikit. Aku kemarin libur kayak ada acara keluarga itu juga, itu padahal kan sama sekali susah megang HP. It's still like 3,5 jam satu hari. Iya. Soalnya itu kayak lo sibuk-sibuknya lo lagi ada acara sama keluarga, capek, lo masih sempat untuk megang HP 3,5 jam. Bukan cuma megang ya, lo ngeliatin sesuatu 3,5 jam sehari. Langsung gitu. Like, wah, apalagi kalau hari biasa aja. Rekor screen time paling lama aku itu 14 jam satu hari. Aku nggak tahu itu ngapain aja ya. Sebenarnya lama main Heyday itu almost 2 hours. Tapi kan it's like there's tons of information yang harus aku olah. Emang susahnya sih di situ ya. Dan maybe we can get to the next point. Tadi udah cukup. Wah benar sih. Kalau misal kita semua tahu di akhir-akhir ini sudah terbombardir informasi yang sangat banyak. Itu juga nggak terfilter juga. Menurut gue menariknya itu karena terlalu banyak informasi secara nggak langsung kalau dari ranah sosial ya. Kita tuh menghadirkan pekerjaan baru gitu. Mungkin lo juga udah kenal gitu, data analis. Kayak kan? Itu pekerjaan saya sekarang ya. Iya, data. Terus kalau misal kita lagi ngomongin let's say as company atau kita orang yang moving goods gitu, yang kita punya sebuah produk data itu dewa men. Iya, Dari data itu kita bisa tahu, oke, ternyata orang ini lebih prefer ke hal-hal yang seperti ini, orang lebih prefer kalau misal bisa diolah itu bagus. Makanya kan sekarang top company let's say Meta orang apa itu kan target marketing. iya, itu kan mereka manage data orang apa ya, yang sempat ramai kemarin kamu sih sidangnya TikTok yang di US. Ya, CEO-nya yang dia bilang apa itu kan, oh itu yang TikTok Cina yang dia juga orang kan. Cina itu. lo kamu orang Cina, apakah kamu pernah punya KTP Cina? Paspornya Cina. Paspornya Cina bukan? Saya lahir di Singapura. Cina bukan? Paspor saya Singapura. Warga negara juga Singapura. Jujur itu rasis ya. Tapi kan itu jadi concern kalau misal lo bayangin ada satu company, and then dia ada di negara itu, dan informasi-informasi itu kan berguna banget untuk semua. Kalau misal informasi itu disalahgunakan, sebenarnya kalau misal kita ngumpulin survei susah, tapi coba kita beli data di Meta atau apa, coba dong cari range umur segini, dia kalau jam segini ngebuka apa aja, apakah mereka bisa do possible. Makanya tuh seremnya tuh di situ, dan apa ya, let's say me yang bergerak di bidang kayak gitu, itu tuh berguna banget si data-data itu, jadi aku nggak perlu ngakses lagi. Dan kalau semakin banyak data kan data semakin valid ya, semakin valid. gitu. Nggak Kayak, sortir aja. so
Aku nggak minta teman-teman semua nurunin screen time, tapi kita coba screen time yang 8 jam itu dipakai untuk apa aja? Apakah scroll TikToknya reduksi 50%? Apakah main osu? Nggak ada yang tahu juga ya. Nggak, itu screen time laptop sih. Screen time laptop aku lebih tinggi sih daripada screen time Jelas, laptop jujur. we can tell. Iya, mata saya pas kemarin cek mata juga langsung dikasih tahu screen time laptop sehari berapa? Di atas 6. Kita nggak bisa expect kalau minus kamu nambahin sedikit. Oke Pak, siap. Aku udah pasar itu sama si dokter mata aku, ya udah. So, get into next question. Tadi kan udah ngomong ya, kalau misal between manusia, masa, media, itu kan pasti ngomongin juga antara atas sama bawah itu gimana. So let's talk and let's dive deep into the structure. So gimana sih struktur sosial yang bikin perubahan pada cara, isi, gaya, pilihan komunikator. Kita semua tahu kan, kalau misal dulu oke, kita bikin iklan di TV, atau enggak kayak iklan masih 1 menit itu orang mau, tapi kalau misal kita lihat behavior orang-orang sekarang, 10 detik 15 detik kita harus sudah bisa scroll kan. Iya, Itu kan udah jadi behavior kan. benar, Itu kayak aku mau pendapat teman-teman semua di gimana sih dari struktur sosial yang ada ini bikin perubahan pada cara, isi, gaya, pilihan bahasa si komunikator itu sendiri. Oke, kalau ngomongin struktur dan kekuasaan ya, tentunya kalau dalam sosiologi, struktur dan kekuasaan itu dia terjadi dalam segala level masyarakat. Iya. Bahkan dalam kelompok kerja, kayak kelompok tugas kuliah pun, lu bakal ada team lead, lu bakal ada orang-orang yang lu dengerin, lu bakal ada orang-orang yang kayak, oh dia pintar jadi opininya lebih gue dengerin. Itu kan dia struktur dan kekuasaan, hierarki gitu. Tapi dengan asumsi penonton ini bakal kebanyakan bukan orang sosiolog, nggak, gue mau ngambil contoh struktur dan kekuasaan yang paling gampang itu pemerintah. Orang-orang di atas, orang-orang kaya, dan orang-orang yang memang punya influence dalam media massa. Ngambil topik kontroversial sedikit lah ya, pemilu. Banyak buzzer kan? Iya. Nah, yang kita lihat memang, kubu ini, kubu itu, dia pakai buzzer buat kayak rame-ramein timeline segala macem. Tapi yang hal tidak sadar yang kita terjadi, itu bukan yang terjadi di situ, itu bukan hanya penyalahgunaan kekuasaan, tapi perlahan-lahan itu kita mengubah bahasa kerennya zeitgeist, Waktu pikiran, Zeitung itu masa kayak kultur, kayak ruang lingkup kultur masyarakat Indonesia itu, bahasa penggunaan di timeline kita itu berubah karena adanya buzzer. Mungkin yang kemudian terjadi ya, ini dari yang udah gue lihat di Twitter ya, banyak orang dari kubu pemilih A dan yang menganggap Iya. kalau orang-orang yang pakai buzzer itu biasanya tidak terima kasih. Oh ya. Jadi kemudian ketika mereka meng-counter argumen para buzzer, biasanya pakai bahasa yang tinggi, either bahasa akademis dengan hal-hal terminologisnya, atau pakai bahasa Inggris. Jadi ini notice ya, sehabis pemilu itu, terutama kalau lo pendukung A, timeline lu bakal lebih sering nongol postingan yang pakai bahasa Inggris dengan konten-konten yang memang lebih membahas budaya barat, konten-konten berat dan globalisasi. Jadi yang kemudian tidak terjadi, yang kemudian terjadi dan kita lihat sebagai seorang sosiolog itu kan sebuah perbedaan kelas, distingsinya, dan kemudian bagaimana mereka menggunakan bahasa mereka. Jadi komunikasi. Jadi struktur mempengaruhi komunikasi yang kemudian membuat suatu struktur lagi. Itu uniknya hal yang bisa kita pandang sebagai seorang sosiolog kalau dalam ranah struktur dan kekuasaan. Itu lebih linear apa bolak-balik? Saling mempengaruhi. Jarang sekali. Oh iya. Gak, aku juga ngerasa itu kayak linear gitu loh. Iya. Itu kayak pasti bakal gitu. Sosiolog itu ya, bencinya gue sama sosiologi. Nyaris gak ada aspek masyarakat yang linear. Pasti saling mempengaruhi. Lu kalau nemu sesuatu terus lu pikir linear, itu salah. Berarti emang kita gak akan mikir di sosiologi itu gak bisa ngejawab antara telur dulu atau ayam. Iya kan pasti. Emang aku benci jujur. Kalau gua agak sedikit ya, jadi gua satu contoh, tapi gua nggak tahu itu termasuk bagian struktur atau enggak. Kalau misalkan lihat dari karakteristik masyarakat sekarang gitu ya, ingin serba efisien, segala cepat, menurut gue itu secara nggak langsung mempengaruhi gitu bagaimana modelan orang-orang marketing itu. Kayak lu pernah tahu nggak yang di Cina itu sempat terkenal gitu, kayak dia tuh marketing produk cuma sama 3 detik doang. Iya. Iya kan, tuh. Menurut gue live. ya kan. Nah, menariknya itu menurut gue tuh itu mempengaruhi dia
tidak memakai gaya bicara yang kayak gimana, dia cukup efisien. Menurut gue gaya bicaranya itu bukan lebih ke arah verbal, tapi lebih ke tangan dan lebih mainin kayak apa ya? Ini ada baju ini, oke. Ya, Harganya lebih ke segini. mainin Baju ini. gerak tubuh gitu. Tapi menurut gue pesannya itu termasuk tersampaikan gitu. Pesannya kan juga menyampaikan marketing kan. Menurut gue apa yang dia sampaikan sama orang-orang marketing di tempat lain juga sama gitu. Bedanya dia lebih efisien dan dia lebih mengemas itu dengan cara yang mudah dan diterima dan sesuai juga sama karakter masyarakat, yang mana masyarakat juga gue setuju malu orang itu cenderung ngerti TikTok cuma 3 detik 5 detik doang gitu. Dia juga yang maksud 15 maksimal. ya dia nggak sesuai kan, dan 15 detik itu dia bagaimana bisa nge-marketing 3 atau bahkan 50 produk gitu, bahkan itu kejual gitu. Menurut gue menarik Itu gitu sih. berapa ratus Iya. ribu dolar gitu satu hari aku. Tapi jujur, aku juga nggak akan melihat video review di atas 50 detik. Kayak enggak, bukan review ya. Kalau review kan jelas kayak we need more detail. Tapi enggak juga, kadang kan gitu cuma butuh apa sih namanya kayak oke, apa ini selesai udah. Iya, kita kan iya. Enggak butuh yang sekomprehensif gitu kan. Kadang kayak oke ini bagus apa enggak. Karena kan beda, kalau mungkin kebutuhan aku lebih apa sih namanya kayak lebih rinci, mungkin aku bakal nonton. Tapi kalau misalnya udah gitu aku nggak butuh waktu selama itu, ya bener kayak oke 3 detik selesai. Kebeli sih gue. Jadi gue nggak tahu ini termasuk bagian Nggak bisa. Berapa menit? Bisa.